Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sejumlah bubuk emas beterbangan keluar dari kantong kain emas, dan setelah bubuk emas itu lenyap, sosok berpakaian merah itu muncul lagi. Ini benar-benar menyebalkan. Suhan memandang ketiga orang yang telah kembali normal dan menjadi sangat kesal. Menurutku, orang-orang kuat di klanmu tidak mengajarimu apapun, tapi mereka punya persediaan metode penyelamatan nyawa yang tak ada habisnya. Mendengar kata-kata yang jelas-jelas memalukan itu, Hongyi dan yang lainnya tidak lagi peduli untuk marah. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa Anda, mengapa repot-repot dipermalukan atau tidak? Karena kita semua punya banyak cara untuk menyelamatkan hidup, mari kita mati bersama. Suhan mendengus dingin, tanpa menoleh ke belakang, tetapi telapak tangannya tiba-tiba meraih ke belakangnya. Adegan ini membuat Hongyi dan yang lainnya bingung. Namun setelah beberapa saat, keraguan itu teratasi. Bes! Sebuah cahaya merah muncul di samping mereka, dan sosok yang dikenalnya pun terlihat. Baizun. Ketika mereka melihat Baizun, ekspresi Hongyi dan yang lainnya berubah dingin. Baizun tidak merasa malu, apalagi merasa bersalah. Ekspresinya sangat muram, tetapi saat dia menatap Suhan, dia dipenuhi rasa takut dan putus asa. Dia memang pernah lolos dari Suhan sebelumnya, tetapi Suhan tidak benar-benar gagal untuk mencoba menghentikannya. Ada tirai cahaya di sisi gua ini, dan ada juga satu di belakangnya. Namun, yang terakhir sudah diambil Suhan sejak lama. Bagaimana Baizun bisa menerobos hanya dengan kekuatannya? Awalnya, Suhan berencana membunuh Hongyi dan yang lainnya, lalu berurusan dengan Baizun untuk memberinya rasa takut yang lebih besar. Tapi mereka semua punya banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Akan sia-sia kalau berurusan satu persatu. Lebih baik menangkap mereka dan membunuh 4 dari mereka dengan satu pukulan. Suhan ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Bozun, kamu sangat licik. Siang Chong sangat marah, tetapi ketika melihat Baizun ditangkap, ia langsung berkata, kau menggunakan kami sebagai tameng, dan kau bermimpi untuk melarikan diri. Kau pantas ditangkap dan dipotong-potong. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Kata Baizun, omong kosong, kau ini manusia atau monster? Kata Siang Chong dengan marah. Semuanya sama saja, bisik Bozun. Dasar rumput. Siang Chong mengumpat, jika ini bukan krisis, aku akan membunuhmu sekarang juga, bajingan. Baizun mengabaikannya dan berkata kepada Suhan, Suhan, kami memang bukan tandinganmu. Katakan saja apa maumu. Selama kau bisa membuatku tetap hidup, aku bisa memberimu apapun yang bisa kuberikan. Apakah darah emasku sendiri baik-baik saja? Tanya Suhan. Wajah Baizun berubah, tetapi tanpa diduga, ia menggertakkan gigi dan mengangguk, berkata, baiklah, darah emasku sendiri juga bagus. Selama kau tidak membunuhku, aku akan menjadi budakmu. Baizun. Wajah ketiga pria berbaju merah itu pucat pasi. Klan iblis dan umat manusia adalah musuh bebuyutan. Ini bukan hanya 1 atau 2 tahun, melainkan miliaran tahun. Mereka tidak hanya mewarisi hal-hal lain, mereka juga mewarisi kebencian ini. Berapa banyak setan yang kehilangan nyawa dalam pertempuran dengan manusia. Kamu, Bozun, begitu hebatnya hingga rela mengkhianati klanmu hanya untuk bertahan hidup. Kalau saja kau hanyalah iblis biasa, tidak apa-apa, tetapi kau adalah keturunan klan suci, garis keturunan paling berharga dari klan iblis. Baizun mengabaikan tatapan marah dari orang-orang berbaju merah, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Dia hanya menatap Suhan, matanya penuh harapan. Namun, kata-kata Suhan membuat hatinya tenggelam ke dasar. Maaf, aku tidak benar-benar menginginkan darah emas bawaanmu. Suhan berkata dengan tenang, jika aku benar-benar menjadikanmu budakku, bukankah aku, Suhan, juga akan menjadi pengkhianat umat manusia? Hahaha.
Siang Chong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bo Sun, ini tamparan di wajah, ya. Kau terburu-buru menyerahkan hidupmu kepada seseorang, tapi mereka bahkan tidak menginginkannya." "Diam," kata Bo Sun dengan marah. "Bagaimana dengan ini? Apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda?" Siang Chong menunjuk Bai Zun dan berkata, "Kau bajingan. Bajingan, tahukah kau, sampah sepertimu tidak pantas menjadi bagian dari klan iblis kami. Kalau kau tidak selamat kali ini, tidak apa-apa. Tapi kalau kau kembali hidup-hidup, aku akan melaporkan semuanya kepada para dewa leluhur. Lalu mereka akan mencabut garis keturunanmu dan melemparkanmu ke alam baka, membuatmu tak bisa hidup atau mati." Bai Jun menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan kukunya menancap ke dalam dagingnya. "Apakah kamu sudah selesai?" Su Han memperhatikan penampilan mereka dengan tenang, lalu berkata, "Sekarang setelah kita selesai berbicara, ayo kita mulai berdebar." Bai Zun tiba-tiba berlutut, bersujud kepada Su Han, dan berkata dengan suara serak, "Tuan Su, Senior Su, aku belum ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Aku keturunan klan suci. Aku memiliki darah klan suci. Aku pasti bisa mencapai kesucian di masa depan. Selama kau menerimaku sebagai pelayanmu, aku akan sangat membantumu. Saat itu tiba, sekalipun kau menyuruhku pergi ke timur, aku takkan pernah pergi ke barat. Sekalipun kau menyuruhku menyerang klan iblis, aku akan melakukannya tanpa ragu. Tuan Su, tolong ampuni nyawaku, aku." "Siu." Sebelum dia selesai berbicara, tinju Su Han menyerang lagi. Ketiga pria berbaju merah itu mencoba melawan, tetapi Bo Sun berlutut di sana, menggertakkan giginya, seolah menunjukkan kesetiaannya kepada Su Han. Ia tidak berniat menghentikan mereka, apalagi menghindar atau mundur. Dor, 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 dor. 4 suara teredam terdengar hampir pada saat yang bersamaan. Di bawah cahaya tinju ini, Bai Zun dan ketiga orang lainnya hancur berkeping-keping, tetapi metode penyelamatan nyawa yang mereka temukan sendiri memberitahu Su Han bahwa itu masih sekadar ilusi. Namun, Su Han telah mengamati ekspresi mereka. Hong Yi, Jin Su, dan Bai Zun semuanya relatif mudah dihadapi. Hanya Siang Chong, ekspresinya terus berubah, dan tubuhnya semakin gemetar. Penampilannya yang pucat membuat Su Han tanpa sadar menatap Liontin Giok di tangan Siang Chong. Kalau aku tidak salah, Liontin Giok ini seharusnya menjadi cara terakhirnya untuk bertahan hidup. Su Han berpikir dalam hati, 8 kali memang cukup. Di antara para kultivator manusia biasa, siapa yang dapat membunuh Siang Chong? Sekalipun Anda berusaha sekuat tenaga dan membunuhnya sekali, dapatkah Anda membunuhnya untuk kedua kalinya? Saya khawatir bahkan di mata para dewa leluhur di dunia iblis, 8 metode penyelamatan hidup Siang Chong sudah lebih dari cukup. Sayangnya, tidak seorang pun menyangka Su Han akan sekuat itu. Jin Su dan yang lainnya tidak ragu bahwa bahkan Zhong Lin tidak seseram Su Han saat ini. Mereka benar-benar ingin menyampaikan berita ini kembali ke dunia iblis dan memberitahu iblis lain bahwa Su Han sudah memiliki kekuatan tempur alam dewa leluhur. Kalau begitu, meskipun aku mati, setidaknya aku bisa memberikan kontribusi pada klan iblis. Namun saat ini, jangankan kembali ke dunia iblis, mereka bahkan tidak bisa keluar dari gua ini. Kamu masih punya 3 kali. Suara Su Han tiba-tiba terdengar. Wajah Siang Chong berubah drastis. Dia tahu Su Han pasti sedang membicarakannya. Lebih dari 3 kali. Siang Chong berkata dengan tegas, "Su Han, kau terlalu meremehkanku. Aku masih punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupku yang belum kugunakan. Bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku sampai tanganmu lunak, kau mungkin tidak akan bisa membunuhku. Kalau begitu, mari kita coba." Su Han berkata, "Aku belum pernah merasakan sensasi membunuh iblis sampai tanganku lelah dalam hidup ini." Mendengar ini, wajah Siang Chong berubah lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa Su Han sama sekali tidak mempercayai tipuannya. Dan tebakan Su Han tidak salah.
Siang Chong hanya punya 3 kesempatan tersisa untuk menyelamatkan nyawanya seperti yang dijanjikan Liontin Giok itu. Dalam kasus itu, kalau begitu biarkan aku melihat metode apa lagi yang kamu punya. Su Han tersenyum tipis dan menyerang 3 kali berturut-turut. Pertama kali, itu adalah cahaya tinju. Kali kedua, telapak tangan. Ketiga kalinya, pedangnya panjang. Ketika ketiga serangan itu menyapu mereka berempat seperti ombak, jantung mereka berhenti berdetak. Dor, 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 dor. Cahaya pertama datang lebih dulu. Di tengah suara yang teredam, keempat keturunan orang suci ini, yang dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik di dunia iblis, masih diledakkan sampai mati tanpa kekuatan untuk melawan. Ketika tindakan penyelamatan nyawa mereka mulai membuahkan hasil dan menyelamatkan mereka, serangan telapak tangan kedua pun terjadi. Suara teredam itu bergema lagi dalam gua. Setelah kebangkitan keempat orang ini, ekspresi mereka jelas lebih suram daripada sebelumnya. Terutama Siang Chong. Ketika dia melihat bilah pedang hitam pekat dari senjata suci Pocang melesat keluar dari tangan Su Han dan seketika mencapai matanya, keputusasaan di hatinya akhirnya mencapai puncaknya. Su Han, bahkan jika aku, Siang Chong, menjadi hantu, aku akan mengutukmu untuk mati dengan menyedihkan. Kau boleh membunuhku, tapi pada akhirnya kau akan memancing murka para dewa. Saat klan iblisku bangkit kembali, seluruh umat manusia akan dikubur bersamaku, Siang Chong. Slaas, pedang itu jatuh, dan tubuh Siang Chong terbelah menjadi 2 bagian. Kali ini, tidak ada cahaya yang muncul. Darah berceceran di mana-mana. Darah panas menyembur ke wajah ketiga orang berbaju merah, membuat mereka tercengang. Saat melihat ke bawah, saya melihat tubuh Siang Chong tergeletak tenang di tanah. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Dari awal hingga akhir, mereka berempat tidak memperlihatkan wujud aslinya. Karena gua itu terlalu kecil, mengungkap wujud asli mereka hanya akan mempengaruhi efektivitas tempur mereka. Kedua, bahkan jika dia memperlihatkan wujud aslinya dan sedikit meningkatkan kekuatan tempurnya, apa gunanya di hadapan Su Han? Sekalipun mereka memiliki kekuatan tempur di puncak alam Raja Iblis, mereka tetap tidak dapat lolos dari kematian. Siang Chong benar-benar terbunuh, yang sangat membangkitkan semangat Hong Yi, Jin Su, dan Bai Zun. Sebelum ini, mereka selalu memiliki sarana untuk mempertahankan hidup mereka, dengan mati dan dibangkitkan, dan siklus itu terus berlanjut. Baru setelah Siang Chong meninggal, mereka sadar. Ternyata metode-metode penyelamatan nyawa itu mungkin tidak benar-benar dapat menyelamatkan nyawa mereka. Dalam situasi seperti itu, ketakutan terhadap kematian mulai meningkat tanpa batas. Su Han, apa sebenarnya yang kau inginkan? Red meraung dan mendesis, katamu. Selama kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya. Yang diinginkan Su tidak lain hanyalah nyawamu, kata Su Han ringan. Pria berbaju merah itu menggertakkan giginya dan hendak berbicara lagi ketika cahaya pedang yang tak terbatas jatuh ke arah mereka. Di luar gua, Yang Mulia, dia sudah lama di sana, kenapa kita tidak mendengar gerakan apapun? Seorang iblis suci berbicara kepada Chow Jun Lai. Sudah berapa lama? Jun Lai memelototinya. Gua ini sangat dalam. Su Han akan butuh waktu untuk bertemu Yang Mulia. Kau hanya perlu menunggu dengan tenang. Su Han jelas bukan tandingan Yang Mulia. Ketika Yang Mulia kembali, aku khawatir mereka tidak hanya akan membawa kembali kepala Sui, tetapi juga akan mengambil nyawa Su Han. Ya. Melihat ketidaksabaran Jun Lai, iblis suci segera berkata, bawahanmulah yang cemas. Dengan kekuatan tempur Yang Mulia yang luar biasa, membunuh Su Han tentu saja bukanlah tugas yang sulit. Jun Lai mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, dia juga sedikit cemas. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyaksikan kekuatan bertarung Su Han, tetapi setelah melihat Su Han membunuh Sue Nian seketika dengan mata kepalanya sendiri, duri telah tumbuh di hati Jun Lai. Biasanya, meskipun gua ini membentang melalui Gunung Tianya,
jarak dari selatan ke utara paling banyak puluhan juta mil. Jika tidak ada cabang di dalam gua, Su Han dapat menyeberangi ribuan mil dalam waktu yang sangat singkat dengan tingkat kultivasinya. Dan selama proses ini, dia pasti akan bertemu Hong Yi, Bai Zun dan lainnya. Kalau kedua belah pihak bertarung, pasti akan ada banyak keributan yang terjadi. Namun hingga detik ini keadaan di dalam goa masih sepi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh aneh hingga Jun Lai harus memikirkannya lebih lanjut. Jun Lai. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Jun Lai, katakan yang sebenarnya, menurutmu seberapa kuat kekuatan tempur Su Han yang sebenarnya? Jun Lai menoleh dan menatap seorang wanita yang berdiri bahu-membahu dengannya tidak jauh darinya. Namanya Xuan Wan, dan dia juga merupakan keturunan keluarga kerajaan. Kalau saja itu iblis biasa, Jun Lai pasti sudah mengumpat sejak lama. Namun, mengingat identitas pihak lain, Jun Lai menahan rasa kesalnya dan berkata dengan suara berat, "Sudah kubilang, dia mungkin setidaknya sebanding dengan keturunan klan suci. Saya khawatir lebih dari itu." Xuan Wan melanjutkan, "Kau dan aku sama-sama tahu betapa kuatnya Sue Nian. Bahkan Yang Mulia Pangeran berjubah merah dan anak buahnya mungkin tidak akan mampu membunuh Sue Nian seketika." Mendengar hal itu, kekesalan Jun Li yang sedari tadi ia pendam, kembali muncul ke permukaan. "Lalu apa maksudmu? Apakah menurutmu dia bisa lebih kuat dari para pangeran?" Sebelum Xuan Wan sempat berbicara, Jun Lai melanjutkan, "Apa kau tidak lihat betapa lemahnya umat manusia beberapa dekade terakhir ini? Memangnya kenapa kalau Su Han punya keahlian menghadapi keempat pangeran itu, dia bahkan tak akan punya kesempatan untuk melawan? Jangan hanya berdiri di sini untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri." Mendengar ini, Xuan Wan tidak marah, dan berkata dengan tenang, "Kenapa kamu marah? Kamu tahu itu di dalam hatimu. Tidak ada gunanya menipu diri sendiri." "Siapa yang menipu?" Jun Lai melotot. Xuan Wan mengabaikannya dan berkata, "Menurutku, terus menunggu di sini bukanlah pilihan yang tepat." "Kenapa? Kamu masih berencana untuk masuk?" Jun Lai tak kuasa menahan diri untuk mencibir, "Ini perintah para pangeran untuk membiarkan kami menunggu di sini. Kalau kau pergi tanpa izin, kau melanggar perintah. Lagi pula, kalau ini krisis yang bahkan para pangeran pun tak sanggup tangani, apa menurutmu ada gunanya kami pergi? Aku selalu merasa ada yang salah." Xuan Wan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, baiklah." Jun Lai mendengus dingin, "Yang Mulia, kenapa Anda meminta kami menunggu di sini? Kalau mereka berempat masuk, apa Anda tidak tahu apa yang terjadi? Bagaimana kalau Anda melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Bukankah itu akan merepotkan diri Anda sendiri?" Xuan Wan mengerutkan kening. Sekelompok iblis memasuki gua sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan Su Yi, tetapi mereka melihat tirai cahaya. Setelah melaporkan masalah tersebut kepada Hong Yi dan yang lainnya, Hong Yi memerintahkan para iblis itu untuk menunggu di sini untuk sementara waktu sementara mereka pergi menyelidiki sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi? Hanya saja mereka takut kalau ada keberuntungan di sana dan keberuntungan itu akan dibagi-bagi oleh monster lain. Kalau saat ini para pangeran benar-benar telah membunuh Su Yi dan Su Han, dan berusaha mencari peruntungan di dalam gua, maka kalau mereka dan yang lainnya menerobos masuk, tentu akan membuat para pangeran murka. Lupakan saja. Setelah berpikir sejenak, Xuan Wan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, tiba-tiba sesosok iblis berteriak, "Mereka keluar! Yang Mulia keluar!" Mendengar perkataan iblis itu, Jun Lai dan Xuan Wan mengesampingkan pikiran lain dan memandang ke arah gua dengan gembira. Gua itu gelap dan tertutup bayangan. Karena indera ketuhanan mereka tak mampu menembusnya, mereka tak bisa melihat dengan jelas dengan mata telanjang untuk sementara waktu. Yang terlihat hanyalah bayangan, terbentang tak terbatas, berjalan selangkah demi selangkah dari kedalaman gua. 1. Banyak setan mengerutkan kening, termasuk Jun Lai dan Xuan Wan.
Hanya satu pangeran yang kembali, tanya Junyeol bingung. Sejak sosok itu muncul, mereka berasumsi ia adalah salah satu dari 4 keturunan ras suci, tanpa mempertimbangkan orang lain. Akan tetapi, kemunculan hanya satu pangeran membuat Junyeol memiliki ide yang muncul di benaknya. Su Han sudah masuk, dia sangat kuat, mungkin tidak akan mudah bagi Yang Mulia untuk membunuhnya. Tapi saat ini, hanya satu pangeran yang kembali. Mungkinkah? Ekspresi Junlai berubah, ketiga pangeran lainnya semuanya dibunuh oleh Su Han. Memikirkan hal ini, Junlai segera menatap Xuan Wan. Secara kebetulan, Xuan Wan juga sedang melihat Junlai pada saat itu. Tanpa perlu berkomunikasi, keduanya saling memahami pikiran masing-masing. Selain mereka, para anggota keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan lainnya juga saling bertukar pandang. Tampaknya mereka juga berspekulasi tentang sesuatu. Namun tak lama kemudian, Junyol dan Hyun Wan menggelengkan kepala. Meskipun Su Han sangat kuat dan dapat menekan para pangeran, membunuhnya akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Sekalipun para pangeran bukan tandingan mereka, melarikan diri seharusnya tidak terlalu sulit. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatan tempur Hong Yi dan Baizun, ditambah berbagai metode penyelamatan nyawa mereka, bahkan ahli puncak alam dewa surgawi mungkin tidak akan mampu menghancurkan mereka. Su Han hanyalah seorang kultivator setengah langkah alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kultivator puncak alam dewa surgawi? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, ide ini sama sekali tidak valid. Kita sendirilah yang takut, kata Junyol sambil merendahkan diri melalui telepati. Lalu mengapa hanya satu pangeran yang keluar? Xuan Wan mengerutkan kening dan berkata, ada hal lain yang perlu kau urus. Apa kita harus kembali ke gua ini nanti? Aku tidak tahu. Junli menggelengkan kepalanya, kenapa harus khawatir begitu? Asalkan para pangeran yang keluar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Yi dan Su Han mati di tangan mereka. Itu benar. Xuan Wan mengangguk. Jika Su Han tidak meninggal, bagaimana para pangeran bisa keluar? Wush! Daerah di depan gua itu damai sampai, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, angin dingin tiba-tiba bertiup. Junlai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, berpikir dalam hati bahwa ada angin dingin yang menggigit di depan gunung yang biasa saja. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Hampir 10.000 setan terdiam, wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme dan penyembahan. Ketika berhadapan dengan Yang Mulia Ras Suci, mereka harus selalu menjaga sikap paling hormat. Dan di bawah tatapan mereka, bayangan yang memanjang tak terhingga itu secara bertahap memendek. Ini membuktikan bahwa pihak lain akan segera keluar dari gua. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Junyeol membungkuk terlebih dahulu. Melihat perilakunya, para keturunan kerajaan lainnya tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati, hanya kau yang pandai menyanjung. Akan tetapi, karena Junyeol telah tampil dengan baik, mereka tidak bisa mengecewakannya. Jika tidak, akan dianggap tidak sopan terhadap Yang Mulia. Tanpa ragu sedikit pun, semua iblis menundukkan kepala dan berteriak serempak, selamat datang kembali, Yang Mulia. Bas, suara langkah kaki terdengar makin keras saat mereka mendekat. Seolah-olah mereka telah sampai di pintu keluar gua, gemerisik langkah kaki itu tiba-tiba menghilang. Junyol dan yang lainnya menundukkan kepala dan membungkukkan badan, hampir merangkak di atas lutut. Mereka tidak berani bangun kecuali Yang Mulia klan suci menyuruh mereka. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, tetap tidak ada suara yang keluar, dan para setan pun merasa bingung. Mereka ingin melihat ke atas, tetapi karena begitu banyak orang melihat ke bawah, siapapun yang melihat ke atas terlebih dahulu akan menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Yang Mulia selalu memiliki toleransi nol terhadap individu yang tidak sopan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun hati mereka dipenuhi kecemasan dan keraguan, tidak ada setan atau orang jenius yang berani mengangkat kepala mereka. Bes,
sebuah benda tiba-tiba terbang dari sisi lain gua. Tidak ada aura yang mengancam, jadi Jun Yol dan kelompoknya tentu saja tidak perlu menghentikan mereka. Objek itu menelusuri lengkungan sempurna di udara sebelum akhirnya mendarat dengan suara gedebuk di kehampaan di depan Junlai. Jun Yol menundukkan kepalanya, objek itu berada tepat di depannya, dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Yaitu, di depan. Kepalanya tegak, matanya masih terbuka, dan dia menatap langsung ke arah Jun Yol. Untuk sesaat, Jun Yol tertegun, seolah otaknya telah mati. Kemudian, pikirannya meledak, dan bulu kuduknya berdiri. Matanya terbuka lebar, napasnya cepat, dan wajahnya sepucat manusia. Yang mulia, dua kata, sulit, keluar dari mulut Jun Yol. Kepala itu milik Bai Zun, salah satu keturunan 4 klan suci. Bahkan di saat-saat terakhir, Bai Zun masih berpegang teguh pada delusi bahwa jika dia tidak melawan, Su Han akan benar-benar melihat kesetiaannya. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang karakter Su Han. Jika seorang jenius yang memenuhi syarat mengajukan permintaan seperti itu, Su Han mungkin benar-benar menerima darah emas bawaannya. Namun, Bai Zun adalah iblis, dan juga keturunan klan suci. Sekalipun ia benar-benar terancam oleh darah emas bawaannya, tetap berada di sisinya bagaikan bom waktu. Dibandingkan dengan menerima mereka sebagai pelayan, Su Han masih merasa bahwa orang mati tidak terlalu mengancam. Oleh karena itu, Su Han sama sekali mengabaikan janji kesetiaan Bai Zun dan, di bawah tatapan Bai Zun yang tidak percaya, mengirimnya untuk menemui Hong Yi, Jin Su, dan Xiang Chong. Kesampingkan semua itu untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang apa yang Jun Yol lihat saat itu. Dia telah memikirkannya ribuan kali, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Bahkan setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah kepala Baek Jon, Jun Yol tertegun selama beberapa detik. Baru pada akhir hayatnya Jun Yol menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba dia mendongak. Lihatlah ke arah sosok di depan gua. Berpakaian putih, dengan rambut tergerai, fitur wajah halus, dan senyum berseri-seri. Pikiran Jun Yol meledak lagi, guncangan hebat, bagai badai dahsyat, langsung menelannya. Pada saat itulah, dia akhirnya mengerti mengapa ada angin dingin yang menggigit di depan Gunung Tianya. Itu sama sekali bukan angin sungguhan, itu intuisi yang lahir dari krisis hidup atau mati. Yang mulia sudah meninggal. Raungan itu membuat semua iblis gemetar hebat dan mengangkat kepala mereka. Indra perasa tak mampu memindainya, namun mata telanjang mampu melihatnya dengan jelas. Sosok yang muncul dari gua itu bukanlah pangeran yang mereka duga, melainkan manusia Su Han. Desir-desir. Saat berikutnya, semua mata tertuju pada Jun Yol. Ketika mereka melihat kepala itu dengan mata terbuka lebar, tatapan mematikan tak tertutup, mereka akhirnya mengerti arti kata-kata yang mulia telah meninggal. Satu demi satu, pikiran para jenius jahat ini mulai goyah, dan hati mereka serasa ingin meledak. Kepala Baek Jon berada tepat di depan Jun Yol, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Yang mewujudkan semangat dan pemujaan mereka yang tak berujung, membuat mereka rela menjadi keturunan ras suci. Mati begitu saja, bukan hal yang aneh bagi para iblis dan jenius untuk menganggap bahwa kepala ini diciptakan oleh Su Han hanya untuk mengintimidasi mereka. Siapapun yang punya otak tidak akan berpikir seperti itu, karena Su Han tidak punya alasan atau kebutuhan untuk melakukan itu. Jika kita mengecualikan poin ini, maka itu hanya bisa berarti bahwa Bai Zun benar-benar mati, apalagi Bai Zun bersama Hong Yi, Jin Su, dan Xiang Chong. Karena Bai Zun telah meninggal dan Su Han muncul tanpa cedera, 3 keturunan klan suci lainnya kemungkinan besar juga ditakdirkan untuk mati. Kejutan, Su Han melirik ke arah iblis-iblis itu lalu menatap Jun Lai dan berkata, "Tahukah kalian mengapa aku bersikeras melemparkan kepala ini di hadapan kalian?" Jun Lai terkejut. Dia pikir itu hanya kebetulan, tetapi dia tidak menyangka ada alasannya.
Meskipun dia adalah anggota keluarga kerajaan, dia bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan di sini, jadi mengapa Su Han menargetkannya? Mengambil napas dalam-dalam, Jun Yol berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Aku tidak tahu. Karena setelah aku memasuki gua itu, kau bilang aku pasti akan mati di tangan para pangeran itu. Su Han tersenyum tipis dan berkata, menurutmu, ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, kan? Mata Jun Yol berkedut hebat, dan tubuhnya bergoyang, tidak dapat tetap tenang sama sekali. Yang mulia, dua kata ini, yang keluar dari mulut Su Han, benar-benar ironi yang hebat. Ternyata Su Han telah mendengar semua kata-kata itu, tetapi dia tidak langsung keluar untuk mencari masalah dengannya. Masih ada beberapa kepala lagi. Mau lihat? Tanya Su Han sambil tersenyum. Junlai dan yang lainnya tentu saja tidak ingin melihatnya, tetapi sebelum mereka sempat berbicara, kepala Hongyi, Jinsu, dan Xiangchong berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah mereka. Setiap iblis dapat melihat dengan jelas bahwa itu memang kepala ketiga pangeran, bahkan kepala Xiangchong telah terbelah dua. Kau benar-benar membunuh semua pangeran. Salah satu iblis tak tahan lagi, berteriak, dasar iblis. Yang mulia adalah pilar ras iblis kami. Kau telah membunuh mereka semua. Para dewa leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, saat kau menerobos ke alam dewa surgawi, para dewa leluhur akan turun tangan langsung dan menjatuhkanmu. Slaas. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, kata-katanya tiba-tiba berakhir. Sebilah pedang cahaya muncul tanpa suara, menyapu gerombolan setan itu, dan entah bagaimana menembus bagian belakang salah satu dari mereka. Cahaya pedang itu tidak besar, paling-paling hanya sekitar 1 meter panjangnya, tetapi setelah menembus iblis itu, tiba-tiba pedang itu terbalik dan mengirisnya menjadi dua. Melihat kejadian itu, banyak setan di sekitar tersentak kaget. Lalu, dengan suara mendesing, mereka secara naluriah mundur ke belakang. Berpusat pada mayat iblis, ada zona vakum dalam jarak setidaknya 100 meter. Apakah ada orang lain yang mengancam sekte ini? Tanya Su Han dengan tenang. Puluhan ribu setan gemetar, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Keturunan dari 4 klan suci agung semuanya telah mati di tangan Su Han. Jadi bagaimana jika jumlah mereka lebih dari 10.000? Mengesampingkan Su Han, mereka yakin bahwa, jika mereka bergabung, mereka bisa mengalahkan keempat keturunan klan suci itu. Tidak, jika memang begitu, maka mereka jelas bukan tandingan Su Han. Apa yang kamu inginkan? Setelah lama terdiam, Jun Yol, anggota keluarga kerajaan, akhirnya melangkah maju. Aku menginginkan hidupmu. Mata Su Han berkilat, dan senyum mengembang di bibirnya, menjadi semakin menakutkan. Mimpi, Junlai berteriak dingin dan segera mundur. Sedangkan nasib iblis lainnya, itu bukan sesuatu yang perlu ia pedulikan. Saat dia berbalik, Junlai mengeluarkan benda penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh dewa leluhur, tetapi sebelum dia bisa menggunakannya, riak-riak muncul di kehampaan di depannya. Lalu, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur. Jun Yol bersumpah bahwa itu adalah gerakan tangan tercepat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Hampir seketika dia melihat tangan itu sudah menampar kepala Jun Yol. Mereka tidak memberi Jun Yol waktu untuk bereaksi. Dia hanya melihat bahwa itu adalah telapak tangan, lalu kepalanya meledak dengan keras, di tengah ekspresi pucat banyak setan dan jenius. Apa perbedaan perlakuan antara anak bangsawan dan anak keluarga suci? Su Han tidak tahu tentang yang lainnya, tetapi dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang teknik penyelamatan nyawa ini. Keturunan klan suci memiliki mekanisme penyelamat hidup yang otomatis aktif saat menghadapi krisis hidup atau mati, yang memungkinkan mereka lolos dari bahaya. Namun, demi keturunan kerajaan, sekuat apapun lawannya, mereka harus mengaktifkan sendiri tindakan penyelamatan nyawa ini. Suening sebelumnya seperti itu, dan Junlai saat ini juga demikian. Mereka semua punya cara untuk menyelamatkan hidup mereka,
tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengaktifkannya dan mati di tangan Su Han. Su Han membutuhkan banyak waktu untuk membunuh Bai Zun, Hong Yi, Jin Su, dan Xiang Chong. Mengatakan membunuh kurang tepat, melemahkan mereka akan lebih akurat. Jika Bai Zun dan yang lainnya seperti Jun Lai dan Sue Ning, maka Su Han bisa saja membunuh mereka berempat dalam serangan diam-diam pertamanya. Dor, suara yang besar dan teredam itu bergema di pegunungan, seolah-olah puncak gunung telah runtuh. Pikiran para keajaiban setan itu bergetar hebat. Xuan Wan bernapas berat, berusaha sekuat tenaga agar tampak tidak terlalu gugup, tetapi semua yang terjadi sekarang berada di luar imajinasinya dan menghancurkan pemahamannya tentang kerapuhan umat manusia. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi dadanya masih berdebar cepat. Bagaimana Su Han bisa begitu kuat? Membunuh Sue Ning seketika itu juga adalah hal yang wajar, tapi itu terjadi saat Sue Ning sama sekali tidak siap. Namun Jun Lai sudah mulai melarikan diri, tapi dia bahkan tidak bisa menggunakan cara apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Seberapa besar kekuatan tempurnya? Puncak alam dewa surgawi? Atau apakah dia sangat dekat dengan alam dewa kuno? Atau mungkin, memikirkan hal ini, Xuan Wan merasa seolah-olah dipukul oleh palu godam, dan dia merasa tidak bisa bernapas. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bahkan Yang Mulia Zonglin pun tidak bisa mencapai kekuatan sekuat puncak Raja Iblis, apalagi Su Han. Xuan Wan mendongak sedikit dan diam-diam menatap Su Han. Belajar dari pengalaman Sue Ning dan Jun Lai, dia memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, tak satu pun dari puluhan ribu iblis itu berani bergerak saat ini. Jika dia benar-benar melakukannya, Su Han pasti akan menyadarinya lebih dulu. Yang tidak diharapkan Xuan Wan adalah ketika dia diam-diam melirik Su Han. Su Han juga menatapnya. Bes. Saat Xuan Wan bertemu pandang dengan Su Han, semua pikiran dalam benaknya menjadi kosong. Bukan karena Su Han mengendalikannya, melainkan karena rasa takut yang amat sangat menyerbunya, menyebabkan dia berhenti berpikir sejenak. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Dia sangat kuat, sungguh sangat kuat. Sekilas saja, dia bisa membunuhku. Sesaat kemudian, Xuan Wan tersadar, cepat-cepat menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangan. Ada sekitar 14 pewaris kerajaan yang tersisa di sini, dan aku hanyalah salah satunya. Dia seharusnya tidak mengincarku. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, baik manusia maupun setan tidak akan terpikir untuk melawan. Yang dapat mereka lakukan hanyalah mencoba mencari cara untuk melarikan diri dalam waktu dan ruang terbatas yang tersedia bagi mereka. Siu. Tepat pada saat itu, seorang anggota keluarga kerajaan tiba-tiba bergerak tidak jauh dari sana. Alih-alih menyerang Su Han, dia ingin menggunakan metode penyelamatan nyawanya sendiri sebelum Su Han bisa bergerak, seperti Xuan Wan. Xuan Wan menoleh dan tak dapat menahan desahan pelan. Sungguh, Su Han mengangkat jarinya dan dengan lembut menunjuk ke arah keturunan kerajaan. Itu bukanlah teknik menstabilkan pikiran, tetapi setelah jari ini mendarat, ia tetap menghentikan pergerakan keturunan kerajaan dan menyegel darah dan ki-nya. Serangan jari yang tampak biasa itu memicu badai dahsyat, mengoyak kehampaan di sekitar sang keturunan kerajaan. Ketika akhirnya mendarat di atasnya, terdengar bunyi gedebuk teredam. Tubuh fisiknya meledak, dan roh primordialnya runtuh. Melihat kejadian ini, para raksasa iblis lainnya tersentak kaget sekali lagi. Seorang anggota keluarga kerajaan. Jika kekuatan tempur mereka dilepaskan sepenuhnya, mereka mampu melawan Dewa Langit Bintang 2, atau bahkan Bintang 3 milik umat manusia. Namun Su Han membunuhnya dengan jentikan jarinya yang begitu santai. Itu terlalu menakutkan. Xuan Wan diam-diam bersukacita. Untungnya saya hanya memikirkannya saja dan tidak melakukannya, kalau tidak mungkin saya yang akan mati. Sambil menggertakkan giginya,
Xuanwan tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada Su Han, kekuatan tempur senior Su tak tertandingi dan kultivasinya tak tertandingi. Kami sangat mengaguminya. Mulai sekarang, kami bersedia menyerahkan darah emas kami yang terikat kehidupan, mematuhi semua perintah senior Su, dan mengikuti arahan senior Su tanpa ragu. Setelah berkata demikian, dia menepuk dahinya dan mengeluarkan setetes darah emas kelahirannya. Setan-setan lainnya tercengang. Setan telah tunduk pada manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengesampingkan fakta bahwa manusia begitu rapuh hingga tak lebih dari sampah, hanya dengan mempertimbangkan kebencian antara kedua ras yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun, bukankah seharusnya demikian? Namun, mereka bukan orang bodoh, mereka tahu apa artinya bersikap fleksibel. Melihat Xuanwan memimpin, dia segera melepaskan obsesinya. Lebih dari 10.000 iblis berlutut dengan satu kaki pada saat ini, seperti manusia, dan berlutut dengan hormat di hadapan Su Han. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, masing-masing merupakan setetes darah emas kelahiran. Su Han tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Bukankah setan seharusnya sangat sombong? Namun hari ini, semuanya berubah. Pertama Bai Zun, lalu Xuanwan, iblis-iblis ini satu demi satu tunduk padanya. Apakah benar-benar karena mereka terlalu kuat sehingga mereka ketakutan dan ingin hidup? Atau ada alasan lain? Han Bei sudah menduga beberapa hal, dan berita itu tentu saja menyebar ke 13 kota di alam dewa. Karena mereka sudah mulai menanyai dua ahli alam berdaulat dari ras manusia, para iblis tentu akan bertindak. Su Han berpikir dalam hati, periode 100 tahun belum berlalu, tapi aku khawatir orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Han merasa tidak mungkin pihak lain benar-benar berkomplot melawannya karena alasan ini, mungkin itu hanya kebetulan. Lagi pula, baik Bai Zun maupun Xuanwan tidak tahu kalau mereka sekuat ini. Selain itu, para jenius iblis di wilayah bintang atas juga telah memutuskan hubungan mereka dengan dunia iblis untuk sementara, dan mereka mungkin tidak menyadari spekulasi Han Bei. Namun, Su Han tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi ini tidak terselesaikan. Saat itu, kami melepaskan cukup banyak iblis ke alam dewa. Itu karena kami mempertimbangkan bahwa jika iblis luar angkasa menyerang di masa depan, mereka bisa menjadi pilar kekuatan. Su Han merenung dalam hati, sebenarnya, aku bisa menyelamatkan makhluk-makhluk ini sekarang, tapi setelah menilai tingkat kultivasinya sendiri, Su Han sedikit ragu. Inti sari darah dan ki dari 4 keturunan klan suci, termasuk Bai Zun dan Xiang Chong, cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Su Han. Dengan penambahan Sue Ning dan Jun Lai, Su Han akan mampu maju lebih jauh setelah menyerap mereka. Jika dia bisa membunuh beberapa anggota klan suci atau beberapa keturunan kerajaan, esensi darah dan ki yang terkumpul mungkin akan memungkinkan Su Han menerobos ke alam dewa surgawi bintang 1 dalam satu gerakan setelah 100 tahun. Dengan kata lain, Su Han sedang mempertimbangkan apakah akan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam dewa surgawi bintang pertama di masa depan. Meskipun orang-orang di hadapanku ini tidak berada di level atas dalam hal kultivasi, ada lebih dari 40 anggota keluarga kerajaan dan klan kekaisaran di antara mereka. Mengingat besarnya konsentrasi kekuatan garis keturunan mereka, jika diubah menjadi saripati ki dan darah, tentu saja itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Apakah akan membunuh mereka atau tidak, adalah satu-satunya hal yang dipertimbangkan Su Han. Hanya itu saja yang dapat saya pikirkan. Kebaikan. Jika menyangkut iblis, belas kasihan adalah konsep yang asing bagi Su Han. Membunuh Bai Zun dan yang lainnya akan membuatku menerima lebih banyak hadiah dari Istana Pengadilan Manusia. Sumber daya yang disediakan oleh hadiah-hadiah itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa surgawi bintang 1. Setelah merenung sejenak, Su Han akhirnya membuat keputusan. Baiklah, Bai Zun dan yang lainnya hanya peringatan bagi yang lain.
Sedangkan untuk yang sekarang, tidak perlu membunuh mereka semua. Simpanlah, mereka bisa digunakan untuk melawan iblis luar angkasa di masa depan. Tapi darah emas bawaan ini, Su Han mengerutkan kening. Kalau aku benar-benar mengambil darah mereka, maka saat mereka kembali ke alam iblis, para iblis dan monster kuno tentu akan langsung menyadarinya. Kalau mereka tahu mereka telah takluk pada Su Han, iblis-iblis kuat itu mungkin akan sangat marah hingga mereka mungkin akan membunuh mereka semua. Dengan cara ini, idenya untuk memelihara mereka guna melawan setan luar angkasa pun hancur. Namun jika kita tidak menjaga urat nadi mereka, mengharapkan mereka menuruti kita secara lisan hanyalah angan-angan belaka. Setelah berpikir panjang, Su Han akhirnya berkata, "Aku bisa." Bush. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, ke-11 keturunan kerajaan yang tersisa tiba-tiba mulai bertindak. Ini termasuk Xuan Wan. Su Han terkejut pada awalnya, lalu ekspresinya berubah gelap. Dia melihat dengan jelas bahwa masing-masing dari puluhan ribu setan itu memiliki benang merah darah di tubuhnya. Namun, ini jelas bukan hubungan garis keturunan yang digunakan Han Bei dan yang lainnya, karena hanya keturunan ketiga klan yang dapat menggunakan hubungan garis keturunan tersebut. Tetapi ini juga dapat dianggap sebagai teknik serangan gabungan ras iblis. Su Han dapat merasakan bahwa aura Xuan Wan dan keturunan kerajaan lainnya meningkat pesat, dan setelah menggunakan metode tertentu, mereka bahkan telah mencapai tingkat yang sama dengan Bai Zun dan Hong Yi. Ini setara dengan fakta bahwa lebih dari 10.000 keajaiban iblis telah menciptakan 11 keturunan ras suci untuk sementara. Aku sudah memutuskan untuk melepaskanmu, tetapi kau bersikeras mencari kematian. Suara Su Han dipenuhi dengan nada dingin saat ini. Su Han tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat yang dipikirkannya, para iblis itu juga telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Bai Zun sebelumnya telah menyerah pada Su Han, dan bahkan sampai saat-saat terakhir, ketika dia telah menghabiskan semua cara untuk mempertahankan dirinya, dia tidak menyerang Su Han lagi, dia juga tidak melawan serangan Su Han. Itu benar-benar memohon belas kasihan. Itulah sebabnya Su Han secara keliru menempatkan orang-orang ini pada level yang sama dengan Bai Zun, mengira mereka benar-benar tunduk padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya saya memang terlalu banyak memikirkan banyak hal. Bagaimanapun juga, iblis adalah iblis, perseteruan lama yang diwariskan selama jutaan tahun tidak akan pernah terhapus. Selama masih ada secercah harapan, setan-setan ini tidak akan menyerah. Jika saja ia adalah kultivator lain, setan-setan ini mungkin akan tunduk agar bisa bertahan hidup. Tapi siapa Su Han? Dia dulunya adalah kaisar kuno naga iblis. Dialah yang menaklukkan lautan suci, yang membentang sejauh 1 miliar mil, dan menjauhkan setan selama lebih dari 100 juta tahun. Jika tidak, ras iblis pasti sudah melancarkan invasi besar-besaran dan menguasai Bima Sakti. Jika bukan karena kemunculan penguasa bulan darah, mereka mungkin masih terjebak di alam iblis, tidak dapat menginjakkan kaki di Bima Sakti. Membuat mereka tunduk pada Su Han. Mungkin beberapa setan akan melakukan hal itu, tetapi mereka tidak bisa. Bum 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 bum. Di garis depan gerombolan lebih dari 10.000 iblis, 11 keturunan kerajaan dikelilingi oleh cahaya merah yang sangat pekat. Sekilas, benang merah pada iblis lainnya saling terhubung, dan akhirnya menyatu menjadi 11 benang yang menyerang Xuan Wan dan keturunan kerajaan lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, teknik serangan gabungan mereka sangat mirip. Tentu saja, dari segi kekuatan, secara alami ia lebih rendah daripada ikatan darah. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 10.000 iblis. Meskipun tidak semuanya keturunan dari 3 ras atau iblis tingkat Sein, mereka semua adalah anak ajaib dari berbagai kekuatan kecil. Jika kekuatan teknik serangan gabungan ini benar-benar sebanding dengan ikatan darah, maka kekuatan tempur Xuan Wan dan yang lainnya saat ini mungkin jauh lebih dari sekadar sebanding dengan Bai Zun dan Hong Yi. Meski dikelilingi aura merah,
Su Han masih bisa merasakan bahwa aura itu paling-paling sebanding dengan kultivator alam Xuan Shen bintang 4. Mereka hampir tidak memenuhi standar keturunan klan suci, dan tidak sekuat klan berbaju merah. Lagi pula, kekuatan tempur klan berbaju merah secara keseluruhan dapat mencapai puncak ranah Kaisar Iblis bintang 4. Melihat wajah ke-11 keturunan kerajaan ini, mereka semua sangat terdistorsi, seolah-olah mereka akan menjadi gila. Su Han tiba-tiba teringat Zhong Lin saat itu. Ketika Han Bei dan yang lainnya terhubung dengan Zhong Lin melalui hubungan darah, Zhong Lin juga sangat kesakitan. Malu padamu. Su Han tidak menunjukkan kemarahan, hanya aura dingin. Setan-setan ini benar-benar memberinya pelajaran hari ini. Biarkan dia tahu bahwa kebencian antara iblis dan manusia, yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun, tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Kembali di alam iblis, membiarkan Zheng Heng dan keturunan 3 ras lainnya hidup mungkin bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Su Han telah bertekad bahwa jika dia bertemu iblis lagi, dia akan membunuh mereka terlebih dahulu, terlepas dari apakah mereka pilar masyarakat atau bukan. Kebencian ini tak terdamaikan. Bahkan jika kami mati, kami tak akan pernah benar-benar tunduk padamu. Seru seorang pemuda. Rambutnya sudah putih semua, dan ia sangat kurus. Selain wajahnya yang masih muda, ia tampak sangat tua. Dan dia adalah salah satu dari 11 pewaris kerajaan. Keberhasilan pelaksanaan serangan gabungan ini, meski menyebabkan dia kesakitan luar biasa, juga memberinya kepercayaan diri luar biasa. Dia tidak pernah merasakan kekuatan luar biasa seperti itu sejak lahir. Mati saja sana. Suara Su Han sangat suram. Bush. Pedang penghancur dihunus di antara langit dan bumi. Keenam sumbernya menyatu menjadi sebilah cahaya 6 warna yang menghancurkan kehampaan sebelum menyerang pemuda itu. Xuan Wan dan keturunan kerajaan lainnya tentu tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan Su Han menyerang. Bekerja sama adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Jika mereka ragu lebih lama lagi, mereka akan bernasib sama seperti kelinci yang mati dan rubah yang tertinggal. Lakukan gerakan, teriak Xuan Wan lembut. Bum 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 bum. Semua keturunan kerajaan mulai bergerak pada saat ini. Adapun para iblis lainnya, mereka dengan sepenuh hati menyalurkan kekuatan hidup mereka ke tangan keturunan kerajaan. Mereka tidak memiliki kesempatan maupun kebutuhan untuk bergerak. Harus dikatakan bahwa tindakan serentak dari ke-11 keturunan kerajaan ini memang merupakan pemandangan yang sangat mengesankan. Masing-masing dari mereka saat ini setara dengan Kaisar Iblis bintang 4. Dengan kata lain, tindakan mereka setara dengan upaya gabungan dari 11 Kaisar Iblis bintang 4. Tingkat kemampuan ini pastinya akan menempatkan mereka di antara yang terkuat, baik di wilayah bintang atas maupun alam iblis. Pertempuran itu tidak menggemparkan, tetapi tetap saja sangat menakjubkan. Gelombang kekuatan yang menindas menyerbu, auranya sama ganasnya dengan gelombang pasang. Dengan mata telanjang, terlihat jelas riak-riak besar menyebar di depan ke-11 keturunan kerajaan, disertai suara gemuruh. Sambil menghancurkan kehampaan, riak-riak itu juga mengepung Su Han dari segala arah. Xuan Wan dan yang lainnya dipenuhi dengan keyakinan diri, tetapi mereka tidak ceroboh sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu apakah keyakinan itu tulus atau hanya akting. Fakta bahwa Bai Zun dan ketiga orang lainnya terbunuh sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan tempur Su Han sangat kuat. Untungnya, meskipun serangan gabungan mereka sedikit lebih lemah dari Bai Zun, mereka masih memiliki total 11 anggota. Inilah yang paling diandalkan Xuan Wan dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan tempur Su Han. Oleh karena itu, serangan pertama yang dilancarkan dengan sekuat tenaga itu hanyalah sekadar ujian. Jika Su Han bukan tandingan mereka, mereka akan meneruskan serangannya. Jika mereka bukan tandingan mereka, maka biarkan mereka menggunakan kekuatan gabungan ini untuk melarikan diri sekarang. Swiss, Swiss, Swiss. Semua pikiran muncul dalam sekejap. Saat Xuan Wan dan yang lainnya tengah mempertimbangkan hal-hal ini,
cahaya bilah pedang yang awalnya hitam pekat di kehampaan tiba-tiba terbelah. Dari satu jalur, menjadi 6. Setiap hidangan memiliki warna, yang merupakan warna dari 6 elemen dasar. Su-Han menatap pemuda berambut putih yang baru saja berbicara dan berkata dengan dingin, "Kalian keturunan bangsawan, bukankah kalian punya banyak cara untuk melindungi diri? Aku ingin melihat berapa kali kalian bisa bertahan." Begitu dia selesai berbicara, Su-Han melambaikan tangannya, dan 6 sinar bilah pedang tiba-tiba jatuh. Slaas! Tabrakan pertama dengan ujung pedang itu bukan terjadi pada pemuda berambut putih itu, melainkan pada serangan serentak dari ke-11 keturunan kerajaan tersebut. Namun, serangan ini, yang dianggap Xuan Wan dan yang lainnya sebanding dengan Kaisar Iblis Bintang 5, dirobek seperti kain compang-camping oleh pedang Su-Han. Terlebih lagi, itu bahkan bukan 6 sinar pedang yang digabung menjadi satu, itu hanyalah sinar pedang merah menyala yang pertama. Apa? Melihat ini, Xuan Wan dan yang lainnya merasakan kegelisahan yang amat dalam. Su-Han memang sangat kuat, tetapi peningkatan kekuatan tempur Xuan Wan dan yang lainnya juga membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka benar-benar tidak dapat melawan Su-Han, serangan gabungan dari 11 anak kerajaan seharusnya dapat menahannya sejenak. Namun, kenyataan memberikan tamparan keras di wajah. Tidak sampai sedetik pun, apalagi sesaat. Saat cahaya pedang itu mengenai serangan tersebut, ia memotong riak-riak seolah tidak ada halangan apapun, terus menuju ke arah pemuda berambut putih itu. Pemuda berambut putih itu ketakutan, dan ekspresinya berubah drastis. "Hentikan dia!" teriak pria berambut putih tersebut. Xuan Wan dan yang lainnya juga sadar dan menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk ragu, jadi mereka menyerang bilah pedang itu lagi. "Jika aku ingin membunuhmu, siapa yang bisa menghentikanku?" Su-Han mendengus, suaranya sedingin es dari neraka terdalam, mencapai telinga setiap iblis dan jenius. Kecepatan bilah cahaya itu melampaui imajinasi semua iblis jenius. Hampir seketika Su-Han selesai berbicara, bilah cahaya merah menyala pertama telah. Itu menyerang pria berambut putih. Itu sudah ditebang, bukan hanya disodorkan di depannya. Meskipun Xuan Wan dan yang lainnya telah mencoba yang terbaik, perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan kecepatan Su-Han? Engah! Terdengar suara, dan semua pembuluh darah di tubuh pria berambut putih itu terputus. Namun dia tidak mati, tindakan penyelamatan yang telah dilakukannya melindunginya dari pukulan fatal. Namun sebelum dia sempat mengatur napas, wajahnya berkedut lagi. Di dalam pupilnya, sebilah cahaya kedua telah tiba tanpa ia sadari. Warnanya biru tua, seolah seluruhnya terbuat dari petir. Pria berambut putih itu berada paling dekat dengannya, dan ketika bilah cahaya itu menyambar, ia bahkan bisa mendengar derak petir yang keras. Wush! Seperti dugaan, petir menyambar abis lelaki berambut putih itu, dan bilah cahaya kedua mengirisnya. Namun kali ini, dia tetap tidak mati. Tidak. Melihat bilah cahaya ketiga sudah menimpanya, pria berambut putih itu berteriak, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Bes! Saat itu, Xuan Wan dan kelompoknya melancarkan gelombang serangan kedua. Namun, pria berambut putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Sebaliknya, ketika ia melihat mata pedang itu mengenai serangan-serangan itu, keputusasaan di wajahnya semakin dalam. Karena gelombang serangan kedua Xuan Wan dan yang lainnya masih rapuh seperti kertas di bawah cahaya pedang Su-Han, tidak mampu menghentikannya sedikit pun. Engah! Ini adalah ketiga kalinya pria berambut putih itu terkena senjata. Kali ini, darah berceceran di mana-mana, tubuhnya terbelah dua, matanya yang terbuka lebar, seperti mata Bai Zun, menatap kematian. Roh primordial telah runtuh di bawah sisa kekuatan asal. Pria berambut putih ini sudah mati rasa. Melihat seorang keturunan kerajaan terbunuh hanya dalam beberapa saat, para iblis yang lain tersentak kaget, wajah mereka berubah sangat muram. Serangan gabungan dari 11 keturunan kerajaan,
yang menggabungkan darah dan energi lebih dari 10.000 keajaiban iblis, setara dengan serangan 11 keturunan suci. Tidaklah berlebihan jika dikatakan betapa hebohnya pemandangan ini. Meski kekuatan mereka luar biasa, Su Han berhasil menembus pertahanan mereka saat mereka bersentuhan. Jumlah asli 11 digit telah dikurangi menjadi 10. Betapa mengejutkannya, betapa mengerikannya. Xuan Wan dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa kekuatan tempur Su Han begitu kuat sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menandinginya. Perasaan itu seperti 10 semut berhadapan dengan raksasa. Sebanyak apapun mantra, metode, atau siasat yang mereka miliki, apa gunanya? Di bawah penindasan kekuasaan absolut, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Rasa tidak berdaya yang mendalam muncul di hati mereka, dan semua keajaiban iblis kehilangan keinginan untuk terus melawan Su Han. Xuan Wan berteriak keras, "Mundur!" Tanpa dia berkata sepatah kata pun, para iblis ajaib lainnya sudah bersiap untuk melarikan diri. Pada saat itu, saat Xuan Wan berbicara, hampir 10.000 iblis mulai melarikan diri ke segala arah. Garis keturunan di tubuh mereka semua telah terputus, dan kekuatan tempur yang ditingkatkan oleh Xuan Wan dan keturunan kerajaan lainnya juga telah runtuh sepenuhnya. Jika tidak, jenius iblis lainnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Sekarang, berlari ke segala arah sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Su Han pasti akan membunuh beberapa iblis, tetapi iblis mana yang dia bunuh dan iblis mana yang dia kejar tergantung pada suasana hatinya. Namun, mereka masih meremehkan Su Han. Sejak orang-orang ini memulai serangan, Su Han tidak berniat membiarkan satu pun dari mereka lolos. Su Han sudah memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, tetapi tipuan tiba-tiba ini membuatnya merasa sangat jijik terhadap mereka. Su Han bersumpah bahwa, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, dia tidak pernah membenci iblis sebesar ini. Perasaan ini mengingatkannya pada Star Lions, Yuan Ling, dan kerabat serta teman-temannya yang telah tewas di tangan Yuan Ling. Penipuan pantas dihukum mati. Slash, whoosh. Pedang panjang itu menunjuk ke kejauhan, menggambar sebuah lingkaran di kehampaan. Meskipun hanya di depan Su Han, lingkaran itu terus membesar. Akhirnya, dalam sekejap mata, lingkaran itu telah menyebar puluhan juta mil, menyelimuti seluruh gunung Tianya. Cahaya yang luar biasa muncul dari tepi lingkaran, membentuk tirai cahaya yang menghalangi semua setan dan orang jenius yang ingin melarikan diri. Ekspresi Xuan Wan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka mencoba membombardir penghalang cahaya, tetapi alih-alih menghancurkannya, penghalang itu malah menyerap kekuatan hidup mereka dan melancarkan serangan balik. Meskipun mereka tidak terluka, hal itu membuat mereka menyadari bahwa menembus penghalang cahaya itu mustahil. Yang lebih membuat mereka takut adalah penghalang cahaya itu menyusut dengan cepat setelah terbentuk. Dengan cara ini, semua keajaiban iblis yang melarikan diri ke segala arah di seluruh gunung Tianya dipaksa keluar. Mereka tidak punya tempat lagi untuk mundur. Apa yang harus dilakukan? Kita sama sekali tidak bisa menembus penghalang cahaya ini. Kalau terus begini, kita tamat. Sialan, seberapa kuatkah Su Han yang terkutuk itu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan. Seorang iblis ajaib berbicara, tetapi menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Ekspresi Xuan Wan tidak yakin. Ketika dia melihat layar cahaya telah menyusut hingga jangkauan 100.000 mil, dia menggertakkan giginya dan menepuk dahinya lagi. 4 tetes darah emas melayang keluar. Xuan Wan berlutut di kehampaan di hadapan Su Han dan berkata dengan suara berat, "Senior Su, kami telah dikalahkan. Kami bersedia menyerahkan 4 tetes darah emas kami yang terikat kehidupan, hanya menyisakan 1 tetes. Kami mohon, Senior Su, untuk mengampuni nyawa kami." Bes! Sebilah pedang cahaya tiba-tiba muncul dari angkasa, mengiris pertahanan Xuan Wan dan menghantamnya dengan keras. Dia tidak mati, yang jelas berarti teknik penyelamatan nyawanya berhasil. Namun, ujung pedangnya tidak menghilang, sebaliknya,
ia berputar dan menghantam Xuan Wan lagi. Setelah ketiga kalinya, upaya penyelamatan Xuan Wan sudah habis total. Dia berteriak putus asa, "Senior Su, aku, Xuan Wan, bersumpah aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Engah, pedang itu melesat ke sekujur tubuhnya, darah mendidih berceceran di mana-mana, memenuhi udara dengan bau busuk berdarah yang menyengat. Su Han berdiri di kejauhan dalam kehampaan, bahkan tidak melirik mayat Xuan Wan, dan langsung meraihnya dengan tangannya untuk menyimpannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.